Ganjar, pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Tapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Tombol pendukung Prabowo, anti Anies Ganjar. Imam Syafi'i berkata, carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Ikutlah mereka yang ada banyak fitnah, karena sesungguhnya mereka sedang berjuang di jalan yang benar. Tenang Pak, Bapak pasti menang. Kalau nanti menang, gak usah ajak mereka. Satu putaran menang, yuk all in Prabowo. Menteri Pertahanan terbaik sia-sia, lulusan terbaik Front Brak, mantan pemimpin Kopassus dan mantan jenderal. Dikasih rate 11/100 dari menteri yang dipecat. Anies mulutnya harus sekolahin lagi. Wajah tulus sosok ayah Indonesia. Ini debat apa ngejatuhin harga diri orang sih? Belum jadi presiden aja udah kejam banget omongannya. Pacut kalian berdua, all in Prabowo Gibran. Kaget banget dengan katanya yang mau jadi pemimpin tapi mulutnya kok nyinyir gitu sih. Jujur bakal malu banget kalau punya presiden yang nyinyir. Menjatuhkan orang lain di hadapan orang banyak gak bikin kita lebih baik. Kok Pak Prabowo banyak kayak Pak Jokowi dulu ya? Sering dihina, difitnah. Aku percaya kali ini Pak Prabowo akan jadi presiden. Dari sini saya bisa melihat sifat terpendam dari seluruh capres. Nietzsche. Pak Anies kemarin saya pro ke Bapak loh, tapi di debat kemarin benar-benar saya nggak suka cara Bapak. Terlalu merendahkan martabat orang, jatuhnya bullying. Kau di debat itu gak harus merendahkan lawan bicara. Bapak ini yang katanya terpelajar tapi minim attitude. Maaf Pak, saya jadi mikir-mikir mau pro ke Bapak. Saya nggak suka tipe orang yang terlalu sibuk menjatuhkan orang lain. Gak ada value-nya Pak. Mereka kira merendahkan Pak Prabowo akan melemahkan suara pendukungnya, tapi mereka tidak tahu kalau dengan begitu pendukungnya akan berteriak lebih keras. Lebih pantas Pak Prabowo penerus Pak Jokowi. Pak Prabowo, kami bersamamu. Semoga ini memang cara Pak Anies dan Pak Ganjar supaya banyak yang pilih Pak Prabowo. Aku positif aja, mungkin mereka merasa belum pantas jadi presiden. Saya pilih Prabowo, cocok ya? Dari sini saya dapat belajar bahwa jika ingin mendapatkan sesuatu tidak harus menjatuhkan orang lain. Haha, militer Indonesia di peringkat 15 terbaik dunia, peringkat 4 pertahanan laut sedunia, dan nomor 1 se-ASEAN. Kau sebut kinerja Pak Prabowo 11/100? Bro, sebelum jadi Menhan juga beliau sudah berjasa atas jasanya membebaskan sandera dia tiap peristiwa. Belum lagi uang pribadi yang beliau gunakan untuk membebaskan TKW asal NTT yang mau dihukum mati di Malaysia. Anda bilang kenapa harus beli alutsista bekas? Gini Prof, kalau nggak ngerti aturan militer, tiap militer mengisi kekosongan pertahanan. Anda tahu berapa lama untuk membeli alutsista baru? Butuh waktu sampai 2-7 tahun. Yang mau nunggu waktu begitu lama Indonesia dah keburu dibombardir, cuy. Hati kami teriris perih Pak Prabowo, kenapa engkau diam saja Pak? Bismillah, insya Allah satu putaran untuk Prabowo presiden. Papa saya ini
Ikhlas sekali hatinya. Kalau beliau mau tinggal ngomando nanti malam, hilang tuh Anies. Kelihatan yang licik siapa. Tidak apa-apa Pak. Stay fokus. Semua yang Bapak lakukan untuk Indonesia mungkin tidak diketahui semua orang, tapi Allah mencatat itu semua. Insya Allah jadi ladang amalan baik. Terus maju tanpa menjatuhkan. Stay with 02. Saya nangis banget lihat ini All in Prabowo. Kemarin-kemarin pakai isu politik identitas, sekarang mau menang dengan cara merendahkan paslon lain. 11/100 artinya 1,1. Wah, parah sih. Menhan yang kurang tidur dan yang tidak punya waktu untuk jet lag dikasih nilai 11/100 dengan catatan tidak pernah di reshuffle sama sekali. Dikasih nilai segitu, dasar nilai 11/10 itu apa? Jangan kecewa Pak Prabowo, tentara mengakui kemajuan ini kok. Anies kan cuma pinter bacot. Dari sini kita belajar bahwasannya masyarakat Indonesia itu ternyata yang sangat menghargai attitude, yang sangat menghargai sopan santun. Dari sini saya belajar dari komentar-komentar ini. Saya tidak tahu ini para bujur atau tidak, tapi barangkali memang beginilah nature Indonesia, beginilah biologisme Indonesia, tidak suka merendahkan. Mudah-mudahan nanti pada pemilu presiden ini kita mendapatkan presiden yang terbaik. Saya pikir nomor 1 bagus juga Pak Anies Baswedan. Dia seorang cendekiawan, akademisi, keren, kiprahnya luar biasa. Begitu juga nomor 2 Pak Prabowo, luar biasa. Soal dia kaya itu kan urusan beliau, bukan urusan kita untuk melihat dia kaya atau tidak. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Saya pikir ketiga mereka adalah orang-orang yang hebat. Debat ini saya pikir hanyalah bagian untuk merangsang pikiran kita. Jikalau ada yang kemudian terjemahkan merendahkan, atau ada yang merasa ada yang sombong, saya pikir inilah biologisme orang Indonesia merespons suatu isu. Jika ada yang direndahkan, maka ada banyak orang yang untuk meninggikan. Jika ada yang merasa sok pintar, maka ada banyak orang yang akan mengatakan bahwasannya dia bodoh. Orang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang bijaksana, hanya mungkin yang kekurangan attitude. Mudah-mudahan kita bisa memilih yang paling baik. Capres ini hanya sebentar. Paradaton kekeluargaan selamanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 tetap adalah All Indonesia. Bisa mengatakan All in Prabowo, All in Ganjar, tetapi yang paling penting, atau juga mungkin All Prabowo, All Anies Baswedan, tapi yang paling penting dari itu adalah All Indonesia. Jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain, tetaplah menghargai. Jangan mengatakan orang lain iblis seakan-akan kita malaikat. Orang Indonesia, nature-nya, biologisnya adalah orang yang suka kesopanan.